Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasma dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Dengan NIM 202003870230008 akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai materi faktor hidayah dalam Islam. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat kesempatan. Tak lupa salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, hidayatan. Kata hidayatan kalau wakaf berhenti dibaca hidayah seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tujuan. Sebagian ahli bahasa menambahkan arti tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntunan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan yang baik. Secara etimologi atau secara bahasa, hidayah berarti petunjuk. Lawan katanya adalah dolalah yang berarti kesesatan. Dr. Wahbah Al-Suhaili dan Musafir Besar Syekh Ahmad Mustafa Al-Marakhi membagi hidayah dalam kitab tafsirnya menjadi 5 macam. Sebagaimana yang dihimpun oleh Quraisy bahwa hidayah Allah ada 4 macam dengan tahapan yang bertingkat. Tahap pertama adalah naluri, disusul dengan panca indera, kemudian akal, dan yang terakhir adalah agama. Pembagian hidayah ada 5, yakni yang pertama hidayah al-ilhami, naluri. Hidayah al-ilhami yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir. Seorang bayi suka menangis jika lapar atau dahaga, padahal tidak ada yang mengajarinya. Tanpa melalui proses pendidikan, bayi juga bisa tertawa tatkala bahagia. Hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan tanpa permintaan oleh manusia. Kedua adalah hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya kalau kepada hewan diberikan secara sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia, hidayah al-hawas diberikan secara berangsur-angsur. Dengan hidayah ini, manusia bisa membedakan rasa asin, pahit, manis, enak, lada, bau, harum, kasar ataupun halus, tanpa melalui proses pembelajaran. Ketiga, hidayah al-akli. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat berbeda dengan kesimpulan yang diperoleh oleh panca indera. Akal merupakan pembeda antara manusia dan hewan, bahkan malaikat sekalipun. Hidayah akal inilah yang menyebabkan manusia berbudaya dan sekaligus membedakan antara hewan dan insan. Sebagai makhluk yang berbudaya, maka manusia hidup dengan orang lain, hidup bermasyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya, setaraf demi setaraf, dari tingkat tertentu ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih baik. Keempat, hidayah al-adiyani adalah petunjuk Allah berupa ajaran dan hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal itu, maka Allah memberikan hidayah al-din, pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang benar. Kelima adalah hidayah at-taufiqi. Di samping agama sebagai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada hidayah Allah yang lain, yaitu hidayah at-taufiqi. Hidayah kategori ini diposisikan pada tempat kelima atau yang terakhir dalam sederet hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Selanjutnya adalah metode memperoleh hidayah. Yang pertama, menanamkan tauhid. Yang kedua, mengajak mad'u bertobat kepada Allah. Ketiga, dai istiqomah bertablik, mengajarkan Islam. Yang keempat, mengajak mad'u untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
Yang kelima, mengajak madu untuk selalu membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Yang keenam, mengajak madu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mengajak madu untuk selalu mengerjakan sholat. 8. Mengajak madu untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian materi yang sempat saya bawakan. Jika ada kesalahan dalam video, maka itu adalah kesalahan saya pribadi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Akhirul kalam billahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.